Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Dwi. Semoga kalian tidak bosan ya. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan persen. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin membacakan dulu nih apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pecahan biasa dan pecahan persen. Yang kedua, siswa mampu mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa maupun sebaliknya. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan pecahan persen. Setelah selesai membacakan tujuan pembelajaran, mari kita langsung aja ke pembelajarannya. Ya, sebelum masuk, ini ada sebuah teks bacaan. Coba kita baca sama-sama ya. Ibu dan Dino berjalan-jalan ke sebuah tempat pembelanjaan. Di sana, Dino melihat banyak sekali baju dan terdapat sebuah tulisan di atasnya. Ada tulisan diskon 10%, 20%, dan 50%. Yang bertuliskan seperti ini 10%, 20%, 50% itu dinamakan dengan pecahan persen. Ya. 10%, 20%, 50% itu disebut dengan pecahan persen. Kalau gitu, contoh nih, 10%. Nah, persen tanda persen di sini itu artinya adalah per 100. Lihat nih, nolnya ada 2 berarti per 100. Jadi persen ini artinya per 100. Jadi kalau 10% berarti artinya 10 per 100. Terus kalau misalkan 20% artinya 20% ini per 100. Contoh lagi, kalau 50% artinya 50 per 100. Contoh soal. Ubahlah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Contoh, 25%. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 25 per 100. Ini namanya pecahan biasa ya, yang kita sudah pelajari berapa hari yang lalu. Kemudian 25 per 100 itu bisa disederhanakan. Bisa dibagi berapa ya? Bisa dibagi 25. Yang di atas bisa dibagi 25. Yang di bawah juga bisa dibagi 25. Berapa? 25 dibagi 25 dapat 1. Per 100 dibagi 25 dapat 4. Jadi jawabannya adalah 25% itu adalah 1 per 4. Contoh lagi, 50%. Nah, berarti 50 per 100. Bisa disederhanakan ya, bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 50.
Yang bawah juga bisa dibagi 50, harus sama ya pembagian atas dan bawah. 50 dibagi 50 dapat 1. 100 dibagi 50 dapat 2. Jadi 50% artinya adalah 1/2 kalau dalam bentuk pecahan biasa. 75%. Nah, 75%. Berarti 75% ini artinya 100/100. Bisa dibagi berapa ya? Bisa dibagi 25. Yang atas dibagi 25, yang bawah juga dibagi 25. Sama dengan 75 dibagi 25 dapat 3. 100 dibagi 25 dapat 4. Jadi 75% kalau dirubah menjadi pecahan biasa ialah hasilnya 3/4. Jadi seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan dibalik dari pecahan biasa menjadi pecahan persen? Nah, ayo. Nah, bagaimana kalau misalkan sekarang ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan persen? Contoh, 2/5 sama dengan, karena persen artinya per 100, berarti kita jadikan per 100. Nah, jadi 5 kali berapa yang hasilnya 100 dikali 5 dikali berapa yang hasilnya 100? 5 dikali 20. 5 dikali 20, yang bawah kali 20, yang atas juga dikali 20. 5 kali 20 100, sudah benar. Berarti 2 kali 20 40. 40/100 berarti artinya 40%. Contoh lagi. Misalkan contohnya 3/4. Nah, sama dengan per 100. Ingat, kalau mau jadikan persen harus dijadikan per 100 dulu. 4 dikali berapa hasilnya 100? 4 kali 25. Yang di bawah kali 25, yang di atas juga harus dikali 25. Nah, 4 kali 25 100. 3 kali 25 75. Berarti 75/100 berarti persen. Soal terakhir. Contoh lagi, misalkan 4/10. Nah, 4/10 sama dengan persen per berapa? 100. Nah, 10 kali berapa sama dengan 100 ya? Mudah sekali ini. 10 kali 10. Yang bawah kali 10, yang di atas juga kali 10. 4 kali 10, 40. Berarti hasilnya adalah 40/100 berarti 40. Nah, hasilnya 40%. Jadi seperti itu. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan atau di luar rumah. Dan jangan lupa untuk juga cuci tangan dengan cara yang benar. Jaga selalu kesehatannya.
Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.